anak-anak, berjumpa lagi sama Bu Maya ya. Ya, di sini Bu Maya akan menjelaskan tentang masih tetap fungsi ya pada halaman 30 biar kalian nggak terlalu banyak catatan. Ini sudah jelas sekali ya, halaman 30 itu nomor 3. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi fungsi. Kita baca dulu. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan pemetaan disebut juga fungsi dari A ke B. Jika X anggota A dan Y anggota B. Dinotasikan. Nah, ini kalau misalkan ada simbol seperti ini, berarti membacanya F memetakan X ke Y. X ke Y, ini tuh memetakan X ke Y. Atau X dipetakan ke Y oleh F. Nah, juga dapat ditulis seperti ini ya, Y-nya diganti Fx juga bisa. Atau seperti ini, Fx dengan Fx sama dengan Y merupakan bayangan X oleh F. Oke, kita langsung ke contoh soal ya biar nggak bingung. Di sini diketahui fungsinya X memetakan pada 4X dikurangi 1 ya. Untuk X anggota ini ya. Di sini itu domain ya, ini merupakan domain. Nah, di sini ditentukan daerah hasilnya, pertanyaannya seperti itu. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari fungsi F. Nah, berarti caranya bagaimana kita tentukan domain. Domain itu ini yang diketahui ya. 0 sampai 5, kemudian tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu 4X kurangi 1. Ya, terus kemudian di sini ya. Fx, jika x-nya diganti 0 berarti ini 4 kali 0 kan 0, 0 kurangi 1 negatif 1. Selanjutnya sama 4 kali 1 kurang 1. Nah, berarti nanti daerah hasilnya berapa? Ini negatif 1, 3, 7, 11, 15, 19. Oke, himpunan pasangan berurutannya berapa? 0, negatif 1. Pasangkan ya, 0, negatif 1. Kemudian 1, 3, 2, 7, 3,11, 4,15 dan lain sebagainya. Bu, kalau misalkan ada soal kayak gini Bu, jika domainnya X, bacanya gini, X di mana X kurang dari 8, X anggota bilangan prima. Nah itu gimana Bu? Saya pusing, Bu, saya bingung caranya. Nah berarti jawab, domainnya berapa itu? Angka yang kurang dari 8, dia anggota bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, berarti 2. Nah kemudian bagaimana ditentukan daerah hasilnya? Kemudian sama kayak tadi, HF sama dengan 2X kurangi 4. Nah, berarti nanti X-nya diganti 2 sama ya. Ini X-nya diganti 2, nanti hasilnya berapa? 3 diganti 3. Ini 3, nanti hasilnya berapa? Sama, nanti ketemu daerah hasilnya, oke? Nah, sekarang kalau misalkan korespondensi 1-1. Lah, korespondensi 1-1 itu bagaimana? Halaman selanjutnya ya. Nah, di sini himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Tepat satu ya. Setiap anggota B memiliki tepat satu anggota himpunan A. Berarti nanti domain dan kodomainnya atau ranknya nanti sama ya. Nilainya, jumlahnya tuh sama. Nah, berarti gini, rumusnya itu apa sih? N faktorial. Nah, ini rumusnya. Nanti tak jelaskan pada soal. Di sini ada soal, ada domainnya 1 dan 3. Yang B himpunan B-nya ABC. Kemudian ditanyakan tentukan banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B dan tunjukkan dengan diagram panah. Nah, berarti rumusnya gimana? Kita lihat dulu. Apakah jumlah himpunan A itu sama dengan jumlah himpunan B, yaitu sama ya. Ini ada berapa? 3, ini juga 3. Nah, berarti langsung pakai rumus ini, N faktorial bacanya. Caranya gimana Bu? Caranya itu misalkan di sini kan jumlahnya 3. Berarti nanti mulai dari perkalian 3 ke belakang, berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti nanti banyaknya korespondensi 1-1 adalah 6. Kalau misalkan digambar ilustrasinya bagaimana? Nah, berarti di sini nanti gambarnya ada 6 ya. Tapi biasanya kalau di soal ABC tidak ada disuruh gambar. Nah, kemudian korespondensi 1-1 berarti
panahnya itu dari himpunan A ke himpunan B pasti satu, tidak ada yang double seperti ini udah satu-satu ya, ini ke satu, ini ke satu, ini ke sini, pasangannya satu-satu, dapat satu-satu, nggak ada yang nggak dapat pasangan ya. Ini dicoba nggak sampai nggak ada yang sama ya, ini ke sini 1B 2B, pokoknya ini jumlahnya nanti 6 jika itu banyaknya himpunan A dan himpunan B itu 3. Kalau misalkan soalnya gini Bu, misalkan A nya 1 2, B nya P Q kayak gitu Bu, berarti jumlah A nya berapa? 2, jumlah B nya 2, berarti ini bisa korespondensi satu-satu. Banyaknya korespondensinya berapa? Banyaknya, berarti korespondensi satu-satunya berapa? Rumusnya n faktorial, berarti 2 faktorial. Di 2 faktorial itu gimana perkaliannya ke belakang ya, berarti 2 dikali 1 tuh berarti berapa? 2. Berarti nanti gambarnya, ilustrasinya ada 2 gambar ya, 1 2, ini 1 2 PQ ya, 1 2 PQ. Berarti ini di panah ke sini, ini sudah panahnya kayak gini, berarti nanti jangan kayak gitu, ini 1 ke Q 2 ke P. Lah ini ada 1 2, ada 2 ilustrasinya ya. Kemudian yang menghitung nilai fungsi, lah ini gampang. Contoh soalnya bagaimana? Diketahui fx 5x kurangi 3, tentukan bayangan dari 4. Berarti kalian itu mengganti bayangan dari 4, mengganti x itu dengan 4 ya. Ini sudah ada di sini. Berarti f4 sama dengan 5 kali 4 itu 20, 20 kurangi 3 17. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini Bu, f min x plus 2, berarti nanti ya sama aja, gantilah x ini menjadi ini min x plus 2. Nah berarti 5 kali min x plus 2, 5 dikali min x itu min 5x, 5 dikali 2 itu positif 10 dikurangi 3, sini ya tetap turun, min 5x tetap 10 kurangi 3, min 10 kurangi 3 plus 7 ya, ini salah, ini plus 7. Lah ini jawabannya ya, paham ya anak-anak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita akan belajar grafik fungsi ya, ini di halaman 32. Ya, sekarang grafik fungsi itu Y sama dengan fx, lambangnya dari gini, atau dibaca Y sama dengan f dari x, fungsi dari x adalah tempat kedudukan dari semua titik x, y yang memenuhi persamaan tersebut. Grafik fungsi linear itu kayak seperti ini ya, pangkatnya 1. Atau fungsi kuadrat ya, pangkatnya itu 2, ada pangkat 2-nya. Dapat dibuat dengan cara mendaftarkan daerah asal atau domainnya. Nah, nanti didaftar tuh di tabel kayak gini. Dalam menggambar grafik perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Jika domainnya merupakan anggota himpunan bilangan asli atau cacah, atau bulat grafiknya berupa titik-titik atau nokta. Jika domainnya ini ya berupa apa itu tadi? Merupakan anggota himpunan bilangan real, grafiknya berupa garis. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bilangan asli itu bilangan yang lebih dari 0 ya, yaitu 1 2 3 4 5. Nah, oke, di sini kita lihat. Di sini ada contoh soal. Gambarlah grafik fungsi f dari x 3x dikurangi 1. Ini fungsi apa? Fungsi linear ya. Contohnya di sini adalah fungsi linear. Dengan x-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan dia kurang dari sama dengan 6. Berarti nanti 1, karena ada sama dengan, masih ingat ya kelas 7. Berarti nanti satunya ikut, 6-nya juga ikut. Berarti angkanya apa aja? 1. Oh ya, dan Y bilangan cacah ya. Bilangan cacah berarti 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti kalau kalian mengerjakan berarti harus membuat tabel dulu. Kemudian fungsinya berapa? Fx. Fx itu sama dengan Y ya. Y-nya 3x kurangi 1. Berarti taruh di sini 3x kurangi 1. Kemudian ini tuh
awalnya titik-titik, tapi karena ini sudah diisi ya, kita perlu tahu cara mengisi ini tuh bagaimana. Kok bisa ini, Bu? Nah, caranya kita lihat ya. Yang pertama, fungsinya itu ini, rumusnya itu ini. Kemudian di situ 3 kali berapa disuruhnya? Oh, disuruh 1 dulu menil untuk jika X-nya 1 berarti Y-nya berapa kan gitu. 3 kali 1 kurangi 1. 3 kali 1 3, 3 kurangi 1 2. Berarti jawabannya 2. Seperti itu. Kemudian lagi yang selanjutnya 3x kurangi 1. Jika X-nya 2, 3 kali 2 kurangi 1. 3 kali 2 itu 6, 6 kurangi 1 itu 5. Berarti jawabannya 5. Ya, seperti itu dan seterusnya seperti itu. Berarti nanti gimana pasangan berurutannya? Berarti nanti X, Y 1, X-nya 1,2, Y-nya 2,5, 3,8, 4,11 dan seterusnya. Baru kita gambar grafiknya. Yang bawah itu adalah domainnya. Ini kan domain ya. Kalau ini kode main. Kode main atau rank juga bisa karena ini hasilnya ya. Kemudian yang di sini adalah kode mainnya ya. Nah, 1 itu pasangannya berapa? 2. Berarti 1 ke 2. 2 pasangannya berapa? 5. 2, 5, 3, 8 dan seterusnya gitu ya. Oke, yang sekarang adalah yang B ya. Gambarlah grafik fungsi f(x), x tambah 4 dengan x, y anggota real. Ya, berarti ini boleh saja apa itu namanya, kita terserah 0 sama, Bu saya angkanya mau 0 sama 0 sama min 4 boleh. Jadi kita mencari y-nya adalah 4. Kok bisa, Bu? Kok bisa tiba-tiba ini, Bu? Ya, rumusnya kan ini x tambah 4. Jika ini yang ditanya 0, x-nya 0, berarti y-nya berapa? 4. Ini jika x-nya 0 ya. Jika x-nya min 4, berarti x tambah 4. Min 4 tambah 4 berarti 0 lah. Jadi grafiknya bagaimana nanti? Seperti ini ya. Garis, berupa garis ya. Karena ini adalah real. Kalau real itu tadi apa? Kalau real itu jika domainnya merupakan anggota himpunan bilangan real, grafiknya berupa garis. Nah, ini kan apa ini namanya? Domainnya berupa anggota bilangan real. Real itu banyak ya, boleh negatif, boleh pecahan, boleh positif, 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, nah gitu. 0 juga bisa termasuk. Nah, itu nanti garis. Kalau apa tadi, domainnya itu himpunan bilangan asli atau cacah, nah nanti berupa titik-titik seperti ini. Titik. Paham ya anak-anak sampai sini grafiknya?